Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kami akan membahas atau mengajak Anda semuanya untuk membahas masalah penyajian data penelitian. Penyajian data penelitian. Di sini kami akan juga membahas tentang pengertian penyajian data. Yang kedua, tentang jenis data ya. Yang berikutnya, aplikasi pada data penelitian. Ini ada model skema penyajian data, bisa berupa tabel bisa berupa histogram atau poligon, atau bisa OGIF. Juga penyajian data juga bisa berupa batang ya, diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Jadi ini model penyajian data, saya ulangi, bisa berupa ini tabel dan bisa berupa diagram ya. Pengertian penyajian data. Penyajian data adalah cara mendeskripsikan hasil penelitian kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang digambarkan sistematis agar yang didapat ya menarik perhatian pembaca, mudah dipahami dan dimengerti dan menganalisis, sehingga dapat diambil kesimpulan yang lebih cepat dan tepat serta akurat ya. Nah, ini model diagram data, bisa ini model jenis penyajian data, bisa model tabel, bisa model ini diagram, bisa model grafik ya. Yang tabel ini merupakan kesimpulan atau kumpulan angka-angka yang disusun ya menurut kategori-kategori, misalnya jumlah pegawai, menurut pendidikan dan masa kerja, jumlah ya, penjualan ya, menurut jenis barang dan daerah, bisa penjualan jumlah produksi menurut jenis barang dan kantor cabang ya. Bisa juga ini kita juga bisa juga ini dari yang lain dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Yang kedua, bisa berupa diagram. Ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data yang berupa angka, mungkin juga ya dengan simbol dan sebagainya. Yang biasanya itu juga berasal dari tabel yang telah dibuat. Nah, ini yang berikutnya, ini menurut tujuan ya, mengatakan bahwa grafik adalah lukisan batang suatu keadaan dan garis-garis atau gambar tentang turun atau model statistik ya, penyajian data ini dalam bentuk grafik dapat ada beberapa lain histogram, poligon, frekuensi, grafik ya, berikutnya tabel ya. Tabel ini bisa tabel satu arah, tabel dua arah, dan tabel tiga arah ya. Ini. Nah, berikutnya tabel satu arah. Tabel satu arah atau tabel satu komponen adalah tabel yang hanya terdiri atas
satu kategori atau kategori data. Contoh tabel indeks prestasi mahasiswa Universitas Sriwijaya, aktivitas apa ya. Nama-nama nih mahasiswa A IPK-nya 3,5, B IPA 3,0, C 3,0, E 2,5, F 3,5. Ini adalah bisa nama-namanya ya, namanya ini IPK-nya. Terus tabel 3 arah. 3 arah ini, tabel 3 arah ini, 3 komponen adalah tabel yang menunjukkan 3 kategori atau 3 karakter contoh ya. Tabel dosen pembimbing, akademik, mahasiswa, S2, IPK, IP, matematika, Universitas Sriwijaya. Contohnya ya, ini contohnya. Nah, ini punya. Berikutnya diagram. Bisa diagram padang, diagram garis, diagram pelambang, diagram lingkaran, diagram kartogram, diagram pencar, dan diagram campuran ya. Nah, ini di sini campuran maksudnya. Berikutnya ini diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi. Contoh ini. Ini ada batang ya. Lulusan SMA X tahun 2001 sampai 2004. Nah, ini contohnya. Ini jumlah. Berikutnya bisa diagram garis ya. Diagram garis ini digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus ya. Contoh ini. Siswa matematika siswa kelas 7. Ini diagramnya ini. Ya, contoh ya. 2 model lambang ya. Lambang dikenal juga dengan sebutannya, dengan sebutan diagram simbol yang menggambarkan simbol-simbol dari data sebagai alat visualisasi orang awam. Contoh ini 5 gambarnya 5 ini. Ya, 6 gambarnya 6 ini, 7 gambarnya 7, 8, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini diagram gambar ya. Ini berikutnya diagram lingkaran ya. Di sini diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data kategori dalam presentasi. Banyaknya peminat nih. Ini peminatnya jumlah ya. Contoh lagi ini diagram kartogram ya, disebut diagram peta ya, atau yaitu diagram yang melukiskan fenomena yang dihubungkan dengan tempat kejadian itu berada pada teknik pembuatan digunakan peta bergaris sebagai dasar untuk menerangkan data yang terjadi apa ya. Ini. Berikutnya ini bisa data diagram pencar ya. Ini disebut juga diagram titik ya, yaitu titik yang menunjukkan gugusan ya. Titik setelah garis koordinat sehingga penghubung dihapus. Biasanya diagram pencar digunakan untuk menggambarkan titik data, korelasi, regresi yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Ini jumlah mahasiswa dan sebagainya ya. Ini diagram campuran ya. Campuran. Nah, di sini merupakan diagram gabungan dari berbagai dimensi dalam satu penyajian data. Misalnya diagram batang dengan diagram garis. Ini batang, ini garis ya. Ini campuran. Grafik ya. Grafik ini bisa histogram, bisa polygon regresi, bisa OGIF. Nah, ini histogram. Histogram ini adalah grafik balok yang memperhatikan satu macam pengukuran dan satu proses atau kejadian.
Contoh penyajian dengan histogram itu sendiri merupakan perluasan dan diagram batang berikutnya. Contoh ini ya. Ini poligon frekuensi. Ya. Di sini poligon adalah modifikasi dari diagram garis dan diagram batang. Ya. Pada diagram batang terdapat tengah-tengah sesi atas persegi panjang yang berdampingan, lalu dihubungkan dengan satu garis sehingga terbentuk diagram garis. Nah, ini contohnya. Contoh ya. Nah, ini yang terakhir OGIF ya. GIF adalah grafik yang dituliskan berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. OG positif adalah grafik yang dilukiskan berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif, atau ini kurang dari dan sebagainya ya. Oke, negatif adalah grafik yang dilukiskan berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel frekuensi kumulatif atau lebih, contohnya ini. Ya. Demikian pertemuan kita, semoga ada guna dan manfaatnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.